Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang payback period, internal rate of return, profitability index, dan purchasing power parity dalam pengambilan keputusan. Kelompok kami beranggotakan 1. Saya sendiri, Vista Ayuningtyas, 2. Fitria Handayani, 3. Galih Dwi Kisatrio, dan 4. Hanif Urbaningrum. A. Payback period atau PBP. Metode payback atau payback method adalah metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Bila arus masuk kas terjadi pada tingkat yang seragam, periode pengembalian merupakan rasio dari banyaknya investasi asal terhadap arus masuk kas tahunan yang diharapkan, atau berikut merupakan rumus dari payback period. Periode pengembalian sama dengan investasi asal dibagi arus masuk kas tahunan. Untuk memahami lebih jauh penggunaan rumus ini, kita dapat melihat contoh soal di bawah ini. Arus kas masuk yang diproyeksikan selama 6 tahun adalah sebesar 400 juta rupiah. Nilai investasi adalah sebesar 1.600.000.000 rupiah. Periode pengembalian untuk investasi ini diperkirakan adalah 4 tahun. Maka perhitungannya adalah 1.600.000.000 rupiah dibagi 400 juta rupiah sama dengan 4 tahun. Keuntungan dari metode ini antara lain 1. Mudah dihitungnya dan mudah pula dimengerti, dan 2. Dapat menangani resiko dengan efektif. Setiap keuntungan sering terdapat kelemahan, maka perlu juga kita melihat kelemahannya. Kelemahan metode ini adalah 1. Mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai. 2. Mengabaikan konsep time value of money. Sisi kelemahan dapat dianggap sebagai kondisi yang terjadi pada berbagai bentuk rumus yang sering ditemui. Artinya, kelemahan tersebut akan dapat ditutupi dengan dipakainya rumus yang lain yang bersifat saling menutupi setiap kelemahan yang ada. B. Internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau IRR adalah tingkat bunga yang menyamakan present value aliran kas keluar yang diharapkan atau expected cash outflows dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan atau expected cash inflows. Dengan kata lain, IRR adalah discount rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Berdasarkan berbagai literatur yang penulis lihat dan kaji, ada banyak model rumus IRR. Namun, di sini penulis hanya mengambil rumus yang dianggap bersifat umum yang biasa dipakai dalam mengkaji studi kelayakan bisnis. Adapun rumus untuk menghitung IRR adalah N sigma T sama dengan 1 AT per 1 plus K pangkat T dikurangi I0, di mana AT adalah arus kas bersih, K. Biaya modal atau cost of capital atau tingkat keuntungan minimal yang diminta investor, I0 investasi neto atau investasi bersih, T. Jangka waktu, dan N. Umur manfaat. Dalam persoalan IRR ini ada catatan yang harus diingat dalam perspektif studi kelayakan bisnis. Dengan metode IRR suatu investasi akan diterima apabila IRR investasi tersebut lebih besar daripada biaya modal, dan menolak investasi apabila IRR lebih kecil daripada biaya modal. Selanjutnya, dari rumus di atas dapat kita menjabarkan dalam bentuk seperti di bawah ini. IRR sama dengan A1 per 1 plus K pangkat 2 ditambah A2 per 1 plus K pangkat 2 ditambah A3 per 1 plus K pangkat 3 ditambah AN per 1 plus K pangkat N. Atau rumus ini juga bisa dilihat dengan cara seperti ini. IRR sama dengan A1 per 1 plus K pangkat 2 ditambah A2 per
1 plus K pangkat 2 ditambah A3 per 1 plus K pangkat 3 ditambah AN per 1 plus K pangkat N atau IO. Proses mendapatkan nilai K bersifat model trial dan error atau coba-coba dengan hasil yang bersifat mendekati nilai yang dimaksud. Untuk membuktikan dapat kita lihat pada soal 1 hitungan di bawah ini. Tahun 1 arus kas 8.000, arus 2 arus kas 8.000, tahun 3 arus kas 2.000, tahun 4 arus kas 2.000, tahun 5 arus kas 1.000. Di mana investasi bersih adalah 16.000, maka dari data tersebut dapat kita hitung K-nya yaitu 16.000 sama dengan 8.000 per 1 plus K pangkat 1 ditambah 8.000 per 1 plus K pangkat 2 ditambah 2.000 per 1 plus K pangkat 3 ditambah 2.000 per 1 plus K pangkat 4 ditambah 1.000 per 1 plus K pangkat 5. Dengan teknik trial and error atau coba-coba, kita mendapatkan nilai K adalah 0,1490 atau 14,90%. Untuk membuktikannya dapat kita lihat hasil hitungan di bawah ini. 8.000 per 1 plus 0,1490 pangkat 1 ditambah 8.000 per 1 plus 0,1490 pangkat 2 ditambah 2.000 per 1 plus 0,1490 pangkat 3 ditambah 2.000 per 1 min 0,1490 pangkat 4 ditambah 1.000 per 1 plus 0,1490 pangkat 5. 8.000 per 1,1490 ditambah 8.000 per 1,320201 ditambah 2.000 per 1,51691049 ditambah 2.000 per 1,74293068 ditambah 1.000 per 2,0026075352 sama dengan 6962,576153 ditambah 6059,683336 ditambah 1318,468959 ditambah 114,492567 ditambah 499,3440237 sama dengan 15,987,56504 dibulatkan 16. Hasil 15,987,56504 karena bersifat trial and error, maka kita bisa bulatkan menjadi 16. Apapun angka 15, 987,56504 untuk di tabel dapat dilihat pada posisi IO. Dengan teknik metode kedua, kita juga mendapatkan hasil seperti di atas, yaitu nilai K adalah 14,90%, yaitu 8.000 per 1 plus K pangkat 1 ditambah 8.000 per 1 plus K pangkat 2 ditambah 2.000 per 1 plus K pangkat 3 ditambah 2.000 per 1 plus K pangkat 4 ditambah 1.000 per 1 plus K pangkat 5 min 16 sama dengan 0,1490 atau 14,90. Untuk memudahkan perhitungan di atas, maka kita dapat menggunakan tabel trial and error atau di bawah ini. Tabel tersebut juga dapat dibuat dengan menggunakan program Microsoft Office, yaitu program Excel. Atau jika dihitung secara manual juga bisa dilakukan, tapi jika dilakukan secara Excel bisa lebih cepat. Maka jika dihitung manual untuk mendapatkan 1149 dan 1320201 serta 1516911 hingga selanjutnya kita dapat menggunakan rumus seperti di atas, yaitu 1 plus K pangkat 1 sama dengan 1 plus 0,149 pangkat 1 sama dengan 1,149. 1 plus K pangkat 2 sama dengan 1 plus 0,149 pangkat 2 sama dengan 1,320201. 1 plus K pangkat 3 sama dengan 1 plus 0,149 pangkat 3 sama dengan 1,516911.
1 plus K pangkat 4 sama dengan 1 plus 0,49 pangkat 4 sama dengan 1,742931. 1 plus K pangkat 5 sama dengan 1 plus 0,149 pangkat 5 sama dengan 2,002627. Dan untuk menghitung seterusnya kita dapat pergunakan rumus seperti A1 per 1 plus K sama dengan 8000 per 1 plus 0,149 sama dengan 6962,5762. A1 per 1 plus K pangkat 2 sama dengan 8000 per 1 plus 0,149 sama dengan 6059,683. A1 per 1 plus K pangkat 3 sama dengan 2000 per 1 plus 0149 sama dengan 1318,469. A1 per 1 plus K pangkat 4 sama dengan 2000 per 1 plus 0149 sama dengan 1147,493. A1 per 1 plus K pangkat 5 sama dengan 1000 per 1 plus 0149 sama dengan 499,344. Selanjutnya untuk menghitung I0 atau mendapatkan angka dari 15.987,6, maka dapat kita pergunakan rumus seperti I0 sama dengan A1 per 1 plus K plus A1, 1 plus K pangkat 2 plus A1 per 1 plus K pangkat 3 plus A1 plus 1 plus K pangkat 4 plus A1 per 1 plus K pangkat 5. I0 sama dengan 6962,5762 plus 6059,683 plus 1318,469 plus 1147,493 plus 499,34. I0 sama dengan 15.987,6. Pembuatan tabel di atas bersifat trial dan error. Artinya, angka nilai K tersebut kita perkirakan jika kita naikkan atau turunkan, maka seperti ini kemungkinan hasilnya dan pembuktiannya dengan menghitung seperti tabel di atas. Agar para pembaca menjadi lebih jelas, maka ada baiknya kita juga melihat pada contoh soal 2 di bawah ini, di mana nilai K adalah 0,13, I0-nya 44.024,4. Nilai K 0,139, I0-nya 43.059,4. Nilai K 0,14, I0-nya 42.954,2. Nilai K 0,149, I0-nya 43.108,3. Nilai K 0,15, I0-nya 42.497,6. Untuk membuat pemahaman lebih jelas, maka dapat kita lihat contoh soal di bawah ini. Tahun pertama arus kasnya 12.000, tahun kedua 14.000, tahun ketiga 11.000, tahun keempat 10.000, dan tahun kelima 16.000. Nah, investasi bersih adalah 12.000. Maka dari data tersebut dapat kita hitung K-nya yaitu
44.024 sama dengan 12.000 per 1 plus K plus 14.000 per 1 sama dengan K pangkat 2 plus 11.000 1 sama dengan K pangkat 3 plus 10.000 per 1 sama dengan K plus K pangkat 4 plus 16.000 1 sama dengan plus K pangkat 5. Maka nilai K dengan cara atau sistem trial dan error adalah 0,13 atau 13%. Untuk lebih jelasnya dapat kita lakukan perhitungan sebagai berikut. 14.000 per 1 plus 0,13 pangkat 2 plus 11.000 per 1 plus 0,13 pangkat 3 plus 10.000 per 1 plus 0,13 pangkat 4 plus 16.000 per 1 plus 0,13 pangkat 5 sama dengan 12.000 per 1,13 plus 14.000 per 1,27669 plus 11.000 per 1,442897 plus 10.000 per 1,6304 7361 plus 16.000 per 1,842 435 179 sama dengan 10.619,469 plus 10.964,054 plus 7.623,552 plus 6.133,187 plus 3.684,149 sama dengan 44.024,421. Untuk lebih mudah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan tabel ini dihitung secara manual juga memungkinkan untuk dilakukan. Namun agak lama, maka dipakai Microsoft Office dengan program Excel menjadi lebih cepat. Nilai K terdiri dari 0,13, 0,139, 0,14, 0,149, 0,15, 0,067. Selanjutnya, nilai dari 1 ditambah K pangkat 1 terdiri dari 1,13, 1,139, 1,14, 1,149, 1,14, 1,067. Selanjutnya, nilai dari 1 ditambah K kuadrat terdiri dari 1,2769, 1,297321, 1,2996, 1,32201, 1,325, 1,138,489. Selanjutnya, nilai dari 1 ditambah K pangkat 3 terdiri dari 1,442897, 1,477649, 1,481544, 1,516911, 1,520857, 1,214768. Selanjutnya, nilai dari 1 ditambah K pangkat 4 terdiri dari 1,630474, 1,683042, 1,68896, 1,74231, 1,749006, 1,2961157. Selanjutnya, 1 ditambah K pangkat 5 terdiri dari 1,842435, 1,916985, 1,925415, 2,002627,
2,011357 1,383. Selanjutnya, nilai dari A1 per 1 ditambah K kuadrat terdiri dari 10619469 10535,558 10526,316 12184,508 10434,783 13120,9. Selanjutnya, nilai dari A21 per 1 ditambah K kuadrat terdiri dari 1064,05 1079,1,47 1077,2,55 1060,4,45 1056,01 10540,29. Selanjutnya, nilai dari A3 per 1 ditambah K pangkat 3 terdiri dari 7623,552 744,26 7424,687 6592,345 7232,679 9055,229. Selanjutnya, A4 per 1 ditambah K pangkat 4 terdiri dari 6133,187 5941623 5920,803 5737463 6289,286 7715,114. Selanjutnya, nilai dari A5 per 1 ditambah K5 K pangkat 5 terdiri dari 8684,159 8346,442 8309,899 7989,504 7954,828 11569,05. Selanjutnya, nilai dari I0 terdiri dari 44024,4 43059,4 42954,2 43108,3 42497,6 52000,6. C. Profitability Index atau PI. Profitability Index atau indeks profitabilitas adalah rasio seluruh nilai tunai atau PV dari arus kas masuk di masa data terhadap investasi asal atau I. Dengan begitu, rumus untuk menghitung profitability index adalah PI sama dengan profitability index, PV sama dengan present value atau nilai dari kas yang bersifat neto atau bersih, I sama dengan investasi atau nilai kas yang bersifat keluar. Jadi rumusnya adalah PI sama dengan PV per I. Dalam aturan studi kelayakan bisnis disebutkan bahwa jika profitability index atau PI adalah lebih besar dari 1, maka memungkinkan bisnis tersebut layak atau fleksibel untuk dilaksanakan. Namun jika lebih kecil dari 1, maka tidak layak untuk dilaksanakan atau infleksibel. Untuk lebih jelas dapat kita lihat contoh di bawah ini. Seorang pembisnis menganalisis kondisi usahanya di mana nilai kas neto yang dimiliki dalam 1 tahun adalah Rp50.500.000
dan nilai dari kas yang dikeluarkan untuk kebutuhan investasi adalah Rp55.700.000. Maka berdasarkan data ini, hitunglah profitability index yang ditentukan kelayakannya. Rumusnya, PI sama dengan PV per I sama dengan Rp85.500.000 dibagi Rp55.700.000 sama dengan 1,350 atau 1,54. Maka berdasarkan hitungan dapat dianggap bisnis tersebut menjadi layak atau fleksibel, yaitu dari lebih dari satu. Purchasing Power Parity atau PPP. Purchasing Power Parity atau PPP adalah daya beli terhadap suatu produk yang dijual di pasar. Kemampuan daya beli terhadap suatu produk secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Adapun perbedaan ruang lingkup dari mikroekonomi dan makroekonomi secara umum dapat kita jelaskan di bawah ini. Mikroekonomi. Mikroekonomi membahas di bagian kecil dari ilmu ekonomi, yaitu meliputi perilaku produsen dan konsumen, cost analysis, harga keseimbangan pasar, production cost, market struktur, dan lain-lainnya. Sedangkan George Germanco mendefinisikan mikroekonomi is the study how household and firm make discuss and how the interact in specific market. Macroeconomy in the study of economy with phenomena including inflation, unemployment, and economic growth. Kedua, makroekonomi. Sedangkan pada makroekonomi meliputi pembahasan yang jauh lebih kompleks dan luas, yaitu sesuatu yang bersifat agregat dalam ekonomi. Pembahasan itu mencakup inflasi dan deflasi serta berbagai sebab, musabahnya, pendapatan nasional, pengangguran, balance of payment atau neraca pembayaran, perdagangan luar negeri, dan lain-lainnya. Kajian kondisi mikro dan makroekonomi mampu memberi pengaruh tersendiri bagi kondisi suatu perusahaan. Contoh kondisi makroekonomi yang mampu memberi pengaruh bagi perusahaan adalah inflasi tinggi. Rendahnya inflasi mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pembelian bahan baku dan aset investasi dan berbagai kondisi makroekonomi lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.